Yesus mau menjalani hidup dalam hidup sehari-hari sebagai orang percaya, agar orang di luar sana bisa melihat Kristus ada di dalam kehidupan dari saudara Toto. Apakah dia sebagai mahasiswa? Apakah dia sebagai LSM? Apakah dia sebagai profesional? Apakah dia sebagai karyawan? Dimanapun saudara Toto berada, di situ dia menjadi firman yang hidup. Dan orang bisa melihat Kristus ada di dalamnya. Tetapi kenyataannya, setelah dibaptis, tidak menyadari dan menjalaninya hidup semau gue. Dan tidak menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berhasil di dalam rancangan Allah itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang sangat mudah. Sangat mudah sekali. Bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan Allah kepada kita? Seperti Yesaya bilang, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Bukan inilah aku, utuslah dia. Kalau perlu, Pak, takkan, biarlah saya yang. Ini. Maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit. Maaf, saya sudah minta maaf. Tuhan tidak pernah butuh duit saudara. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah butuh duit saudara. Saudara mau punya deposito US dollar, jutaan dolar, Tuhan tidak butuh. Tuhan itu maha kaya. Dunia dan segala isinya milik dia. Dia tidak perlu duit saudara. Saya sangat memahami ini Bapak Ibu. Sehingga saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan tidak butuh duit saya. Tetapi saya sadar, pekerjaan Tuhan membutuhkan dana. Baik. Kalau kita mau mencapai usaha kita dalam rancangan Allah, kita harus menjadi mitra kerja Allah. Dan menjadi mitra kerja Allah bergandengan tangan dengan Allah untuk menyalurkan berkat-berkat, meluaskan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan tidak akan pakai orang di luar. Tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika dia tahu bahwa kita terbeban dan mau menjadi mitra kerja Allah, disitulah tingkap-tingkap langit dibuka dan Tuhan mencurahkan berkat. Luar biasa Pak. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengarkan, itu yang akan engkau alami. Dan ini sudah saya alami saudara. Bagaimana saya menerima berkat yang luar biasa. Sampai istri dan anak-anak saya mengatakan, Pak, ini berkat ini, sampai gemetar. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bahagian kita, kita tidak mengharapkan apa-apa. Tapi bagaimana Tuhan tahu? Tuhan melakukan kewajiban Tuhan untuk memberkati kita. Dan saudara tahu, kita harus memahami bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak akan turun dalam wujud nyata. Albert, anakku, hambaku yang kukasihi, inilah berkat yang aku berikan kepadamu. Tidak. Tuhan bekerja dengan kuasanya yang luar biasa. Tuhan memakai orang-orang lain untuk menjadi saluran berkat bagi saya. Luar biasa Pak. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya mau tertanam. Saya mau bertumbuh. Dan saya mau menghasilkan buah yang tetap di salah satu jemaat lokal. Dan itu sudah saya pilih dari sejak saya sekolah minggu, yaitu Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Dari Gorontalo saya keluar 1983. Saya tiba di Surabaya
1983, saya tetap mencari di mana GPPS. Dan sampai hari ini, makanya saya selalu serukan, sekali GPPS, tetap GPPS. Belah dadaku, sebelah kiri ada tertulis GPPS, sebelah kanan ada Tuhan Yesus. Maksudnya, kita mau belajar setia. Sekali lagi, orang mungkin banyak berkata, kasihan, terlalu kuno. Mau mati terus di GPPS. So, tidak ada gereja lain yang bisa. Di surga juga tidak ditanya. Aduh, saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini terlalu banyak sekali. Dengan hikmat Tuhan saya menjawab, minta maaf, kok minta maaf, Ci. Saya tidak organisasi maniak, tidak. Dan saya tahu GPPS tidak bisa menyelamatkan saya. Lantas, kenapa tidak mau pindah dari GPPS? Almarhum Om Ishak sudah tidak ada. Sudah tidak punya kuasa. Sudah tidak punya urapan. Kok masih mau bertahan? Ci, kok maaf. Di surga memang tidak dipersoalkan tentang organisasi. Tapi maaf, sama-sama kita ini masih ada di dalam dunia. Beda dengan kalau kita sudah di surga, Ci. Saya mau belajar setia kepada hal yang kecil. Kalau saya tidak setia kepada GPPS, bagaimana saya harus menyaksikan saya cinta kepada Tuhan Yesus yang tidak kelihatan? Tidak mungkin. Saya mau belajar setia. Dan Taci dan kok harus tahu, kita mengabdi, kita menjadi jemaat GPPS El Bethel. Saya selalu katakan, itu hanya sampai pada batas usia saya. Saya sekarang 64 tahun. Tidak tahu sampai kapan garis kehidupan saya. Tapi saya menjadi jemaat GPPS hanya sampai pada batas usia saya. Saya dipanggil pulang pada usia berapa? Ya sudah selesai. Tapi yang saya mau kasih tahu sama saudara, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang sudah didirikan oleh Father Founder kita, Bapak Pendeta yang saya kasih, yang Tuhan kasih, Om Ishak Leo. GPPS ini akan ada di republik ini, di dunia ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ingat, jangan saudara anggap bahwa GPPS akan hilang, akan lenyap. No. Kita yang akan lenyap. Tapi pekerjaan Tuhan, GPPS, akan terus eksis di republik ini sampai Tuhan Yesus datang. Saya teringat ada satu ayat. 1 Samuel 2 ayat 7. 1 Samuel 2 ayat 7. Bunyinya begini. Tuhan yang membuat orang miskin dan membuat orang menjadi kaya. Tuhan yang meninggikan dan Tuhan yang merendahkan. Ini mempertajam Amsal 28 ayat 20. Tetapi kita pun harus memahami bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini agar supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita harus memahami ada bahagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan buat kita. Tetapi ada bahagian kita yang harus kita lakukan. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kita hanya minta bahagian Tuhan untuk Tuhan lakukan bagi kita. Tetapi sebaliknya, apa yang menjadi bahagian kita untuk kita kerjakan, itu kita tidak mau lakukan. Nah, ini yang saya katakan, kita harus menjadi mitra kerja Allah.
Sama-sama bekerja. Allah bekerja, kita juga bekerja. Itu yang namanya mitra kerja. Luar biasa, saudara. Ketika kita memahami ini, bahwa kita hidup bukan hanya sekedar untuk masuk surga, tapi kita hidup menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di muka bumi ini, agar orang boleh melihat, agar melalui hidup kita banyak orang diberkati. Luar biasa, saudara-saudara. Satu contoh. Saya senang sekali mendampingi istri saya yang tercinta ketika dia ke pasar. Bapak Ibu tahu, saya bukan mengagukan istri saya, tapi saya ada satu melihat yang luar biasa. Bagaimana ketika Ibu Arbet itu berbelanja di pasar tradisional ya. Banyak kali saya melihat sisa-sisa uang yang harus dikembalikan oleh mbok penjual itu. Beliau langsung mengatakan, terima kasih Bu, silakan memberkati Mbak dengan cucu-cucunya. Uangnya tidak seberapa, uangnya kecil. Tapi bagaimana respon daripada mbok penjual itu? Gusti Allah memberkati Gusti Allah. Di rumah kami, hampir setiap minggu itu selalu dapat kiriman dari macam-macam. Kiriman makanan, kiriman kue. Tapi bagaimana mantu saya di rumah itu, Ibu Lili, begitu menerima berkat kue, saya melihat langsung dipotong, dikasih kepada orang-orang di rumah yang membantu kita. Ini kan. Yang punya kami itu yang disimpan di lemari es. Apakah itu kue, apakah itu makanan? Sehingga, saudara, dengan tanpa kita sadari, ada seorang pembantu kami, seorang laki-laki dari seberang sana. Saudara, di sini saya harus bertobat, dan kami seisi rumah harus bertobat. Kami tidak pernah menginjil kepada dia. Kami tidak pernah menginjil. Tetapi tiba-tiba dia datang. Dia menyampaikan bahwa dia mau ikut menjadi Kristen. Kaget. Saya tidak langsung menjawab iya. Saya tanya, kenapa saudara tertarik untuk mengikuti agama kami? Dia dengan tulus dia menyampaikan, Pak, saya terkesan dengan perlakuan yang diperlakukan oleh Bapak, Ibu, dan Pak Melki beserta Ibu Lili kepada kami, pembantu-pembantu di sini. Perlakuan apa? Kami ini diperlakukan sudah sama seperti saudara sendiri. Di situ saya terharu dan saya melihat semua kenyataan ini. Izinkan saya besok mau ke gereja. Saudara, kami tidak pernah menginjil, tetapi menginjil melalui perbuatan yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Berapa banyak ibu-ibu orang percaya kalau belanja di pasar, saya juga menyaksikan. Beli cabai 1 kilo, ditanya, Bo, piro cabai iki 1 kilo? 30.000. Larangnya. Selawe. Aduh, rugi. Oh, rugi. 1 kilo. Udah, dikasih 1 kilo. Dibayar 25.000. Saudara tahu apa? Masih ambil lagi 1 genggam, tambah lagi. Langsung, Bo. Iya, aduh, rugi.
orang Kristen. Saya cuma, ya Tuhan, ampuni. Berapa banyak teman-teman bisnis saya? Teman-teman bisnis saya hasil bumi. Jagung, kopra. Bapak Ibu tahu, itu petani-petani itu polos, lugu. Mereka datang dengan membawa kopra mereka, jagung mereka. Tapi mereka juga sudah timbang dari rumah sebelum mereka datang. Sampai di pembeli besar, susut setengah kilo. Perjalanan hanya. Tapi ya namanya orang kecil. Ya terima. Pak, ini timbangannya Pak. Oh iya. Bapak tahu apa yang dilakukan? Majelis. Itu timbangan. Sudah dikasih beban. Setengah kilo. Supaya nanti yang punya barang itu susut. Nah, bagaimana kita bisa menjadi satu kekuatan rohani? Dengan hal-hal yang sepele. Mungkin kita tidak sadari. Kita mungkin tidak sadari tentang hal-hal itu. Bagi kita itu hal yang biasa. Tapi itu justru yang membuat kekristenan kita tidak bisa menjadi satu kekuatan. Merebut Surabaya ini bagi Kristus. Khusus bagi jemaat GPPSL Bethel yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Bapak Gembala ketika memasuki tahun 2020 menyampaikan kepada kami pengurus. Luar biasa, banyak proyek-proyek. Tapi kami pengurus pun mengatakan, Pak, Bapak enak aja bikin proyek, Pak. Duitnya dari mana? Pak Gembala bilang, duitnya dari kalian semua. Hah? Emangnya ini duitnya Pak Gembala? Tidak, duitnya dari kalian semua. Tuhan tidak akan memakai orang di luar sana, orang di tetangga kita, untuk memberkati El Bethel. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan jemaat El Bethel untuk menerima berkat ilahi. Dan Tuhan sudah siap untuk menjadi mitra kerja Allah dengan dia. Tinggal kita mau atau tidak. Siapa yang mau, silakan berebut. Inilah Tuhan. Aku Tuhan. Aku ingin menjadi mitra kerja Allah. Aku mau menyalurkan berkatku di gereja ini. Karena saya tahu ini adalah wadah yang paling efektif untuk Tuhan mencurahkan berkatnya. Saudara, mari. Kita tidak tahu kita sampai kapan kesempatan hidup di dunia ini. Tapi yang jelas, garis kehidupan kita akan sampai. Mau atau tidak. Tetapi bukan seberapa lama kita hidup. Tetapi mari kita mau menyadari. Lewat sharing pagi hari ini. Inilah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Untuk menjadi mitra kerja Allah di muka bumi ini. Agar kerajaan Allah bisa diluaskan. Dan semuanya ini Tuhan perlu dana. Dan saya siap untuk mendanai proyek-proyek ilahi yang sedang Tuhan kerjakan. Saya ditebus. Saya terima Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk urusan masuk surga. Kalau cuma untuk urusan masuk surga, itu kecil, bro. Kecil, ses. Urusan masuk surga sudah tidak usah kita persoalkan. Karena itu yakin. Dan kusnul yakin. Tidak perlu kita persoalkan. Tetapi yang kita harus persoalkan, hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus menjadi kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus berkata, selamat Paskah. Kita akan jumpa pada seri-seri lainnya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik
sembah. Dia Allah yang baik dan luar biasa dalam hidup kita. Apapun masalah dan pergumulan yang kau hadapi saat ini, Dia tetap baik sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus malole, malole, meu amo. Yesus malole, malole, meu itabasa. Au tak bisa balas, Yesus susue. Yesus malole, malole, meu amo. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik selalu.